Halo guys, kembali lagi bersama Sasa di channel Z11. Kali ini Sasa akan menceritakan alur cerita dari film Color Out of Space. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang pindah ke kawasan pertanian terpencil di pedesaan. Hari-hari mereka jalani seperti kehidupan normal. Namun, kehidupan mereka berubah ketika terdapat sebuah benda asing yang jatuh di halaman rumah mereka. Benda tersebut merubah semua makhluk hidup menjadi monster, termasuk keluarga mereka. Jika kalian penasaran dengan kisahnya, yuk simak video ini. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Lavinia Gardner. Ia sedang melakukan sebuah ritual di pinggir sungai. Kemudian ia dikagetkan kedatangan seorang laki-laki. Laki-laki tersebut bernama Ward Phillips. Ia seorang ahli hidrologi yang sedang melakukan survei di lembah itu. Merasa ritualnya terganggu oleh kedatangan Ward, Lavinia pun memutuskan untuk pulang. Di rumah, ia disambut oleh kedua orang tuanya yang bernama Nathan Gardner dan Teresa Gardner. Ia juga mempunyai dua adik, mereka bernama Benny dan Jack. Malam pun tiba, mereka makan malam bersama. Singkat cerita, setelah makan malam, para anggota keluarga itu melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Lavinia tidur. Benny bermain komputer ditemani anjingnya. Ayah dan ibu mereka melakukan enak-enak. Sedangkan Jack tidur di kamarnya sendirian. Tiba-tiba, Jack terbangun. Ia merasa ketakutan. Ia pun keluar dari kamar dan tiba-tiba muncul cahaya berwarna ungu merah muda. Jack memanggil-manggil ibunya, namun ibunya tidak mendengar karena ia sedang menikmati enak-enak. Jack seperti terserap oleh cahaya itu. Kemudian ia berteriak. Mendengar teriakan Jack, semua anggota keluarga langsung menemui Jack. Lalu mereka mencium bau aneh dan melihat asap tebal. Lavinia, Benny bersama ayahnya keluar dan mencari tahu dari mana bau itu berasal. Mereka menemukan sebuah benda berwarna, berbau aneh, dan berasap di halaman rumahnya. Sedangkan Jack masih terlihat syok. Keesokan harinya, Nathan memanggil wali kota Toma untuk mengecek tentang benda itu. Tak sengaja, Ward datang ke rumah Lavinia. Kemudian, Ward juga memeriksa tentang benda tersebut. Menurut Ward, itu adalah sebuah meteorit, dan meteorit tidak begitu bahaya. Singkat cerita, Ward meminta tolong kepada Benny untuk mengantarkannya kepada seseorang yang juga tinggal di situ. Selain keluarga Nathan, juga ada salah satu orang yang tinggal di desa itu, yaitu Ezra. Benny mengantarkan Ward ke rumah Ezra. Sesampai di sana, Ezra melihat ada yang aneh pada airnya. Lalu ia pun meminta sedikit air kepada Ezra untuk dijadikan bahan penelitiannya. Malam pun tiba, turunlah hujan disertai kilatan petir. Anehnya, petir berwarna ungu merah muda. Lalu, petir itu menyambar meteorit yang terjatuh di halaman Lavinia. Lavinia menikmati hujan itu sambil melihat petir menyambar ke meteorit tersebut. Kemudian, Nathan menyuruh Lavinia untuk masuk ke dalam. Keanehan di desa itu mulai terlihat ketika Ward sedang meneliti air yang diberikan Ezra. Ia menerima telepon, tapi suara telepon tidak begitu jelas. Ia juga melihat cahaya berwarna ungu merah muda di balik semak-semak. Dan tiba-tiba, mobilnya menyala dengan sendirinya. Keesokan harinya, Nathan bersama istrinya melihat meteor itu sudah tidak ada di halaman rumahnya. Mereka bersyukur. Mereka tidak menyadari bahwa meteorit tersebut telah menyatu dengan tanah dan mencemari air di tempat itu. Pengaruh dari meteorit pun mulai terlihat ketika Teresa sedang memotong wortel. Ia tidak sadar kalau jarinya ikut terpotong. Akhirnya, Nathan membawa istrinya ke rumah sakit. Malam itu Lavinia, Benny, dan Jack di rumah tanpa orang tua mereka. Semua tanggung jawab diserahkan kepada Benny.
Keesokan harinya, Benny mengurus alpaka milik ayahnya. Sedangkan Lavinia menikmati pagi itu dengan minum secangkir minuman hangat. Ia melihat adiknya Jack sendirian di halaman rumah. Kemudian Lavinia menyampari adiknya itu. Lavinia bingung dengan apa yang dilakukan Jack. Jack mengatakan bahwa ia sedang berbicara kepada seseorang yang ada di sumur halaman rumahnya. Sedangkan Lavinia tidak melihat seorang pun ada di sana. Ketika Lavinia masuk ke dalam rumah, Jack mendekati sumur itu dan keluar seekor belalang. Namun anehnya, belalang ini berwarna ungu merah muda dan wajah belalang nampak menyeramkan. Singkat cerita, Nathan dan istrinya pulang dari rumah sakit. Ketika di perjalanan pulang, ia hampir menabrak sebuah hewan seperti kucing. Namun bentuknya aneh. Tak lama kemudian, ia sampai di rumah. Saat itu, Jack sedang berada di luar rumah sendirian. Nathan memarahi Benny dan Lavinia karena tidak mengurus adiknya dengan baik. Lavinia berusaha memberitahu kepada ayahnya bahwa tempat ini mulai terjadi keanehan. Namun, Nathan tidak mendengarkan perkataan anaknya. Saat Nathan mandi tiba-tiba, keesokan harinya, Nathan memanen tomat-tomatnya. Namun ia tidak menyadari bahwa dedaunan dan serangga di situ berubah warna. Daun-daun yang semula hijau menjadi ungu kemerah-merahan. Dan di tempat itu, sinyal juga mulai menghilang. Tangan Nathan berubah menjadi keriput. Mungkin ini adalah efek dari benda seperti jelly yang ia pegang di kamar mandi. Televisi juga mulai tidak mendapatkan sinyal. Singkat cerita, Lavinia melakukan ritual agar mendapatkan petunjuk dari semua keanehan yang sedang terjadi. Ia melukai tubuhnya sendiri. Sedangkan Benny dan Jack pergi menuju ke kandang alpaka. Ia mendapati alpaka berubah menjadi monster yang menyeramkan. Dan cahaya ungu muda kembali menyala. Benny dan Jack berlari keluar. Kemudian, ibu mereka datang dan langsung memeluk Jack. Tiba-tiba, cahaya itu berubah menjadi seperti kilat yang menyambar. Kilat itu menyambar ibu mereka bersama dengan Jack. Nathan kaget melihat kejadian itu. Lalu tubuh Teresa menjadi aneh. Tubuhnya menyatu dengan Jack. Ketika Lavinia pulang, ia terkejut melihat ibunya berubah menjadi seperti monster. Nathan ingin membawa ke rumah sakit, namun mobilnya tidak bisa dinyalakan. Mereka terjebak di situ. Singkat cerita, Ward ingin kembali ke tempat Lavinia karena temannya menemukan hewan-hewan di sana seperti terbakar. Sedangkan Benny dan Lavinia ingin pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan diri mereka. Ia ingin pergi menggunakan kudanya, namun naasnya, kuda mereka tidak bisa dikendalikan dan malah kabur. Kemudian Benny melihat anjingnya berada di dalam sumur. Benny memutuskan masuk ke dalam sumur itu menyelamatkan anjingnya. Namun tiba-tiba, cahaya ungu merah muda kembali menyala dan menyerap Benny. Ia pun lenyap. Lavinia sangat sedih. Ayahnya pun datang dan membawa paksa Lavinia masuk ke dalam rumah. Ia mengurung Lavinia di dalam ruangan tempat ibunya dan Jack berada. Lavinia akan dijadikan santapan oleh ibunya sendiri, dan ayahnya mengunci pintu itu dari luar. Tak lama kemudian, Ward bersama dengan temannya tiba di rumah Nathan. Ward kaget melihat wajah Nathan yang aneh. Tak lama kemudian, Ward mendengar teriakan Lavinia. Ward pun berusaha membuka pintu itu. Namun ketika pintu terbuka, ia kaget melihat Teresa sudah berubah menjadi monster yang mengerikan. Dengan sigap, Nathan menembak istrinya sendiri. Kemudian mereka pun keluar. Lalu Nathan hendak menembak Ward, namun ia sudah ditembak oleh teman Ward terlebih dahulu. Dan Nathan pun tewas. Kemudian Ward bersama dengan temannya menuju ke rumah Ezra untuk mengecek keadaan Ezra. Ketika sampai di rumah Ezra, ternyata Ezra sudah berubah menjadi monster. Ward dan temannya pun pergi dari rumah Ezra.
Namun naasnya, teman Word tertarik cahaya yang ada di akar-akar pohon. Kemudian, Word berlari sekuat tenaga menghindari cahaya itu. Word bertemu dengan Lavinia yang ada di dekat sumur. Dan tiba-tiba, ternyata Lavinia sudah menjadi monster. Tubuhnya sudah terkontaminasi dengan cahaya itu. Lalu terdapat pusaran angin cahaya di dekat Lavinia. Cahaya itu menyerap tubuh Lavinia. Word yang ketakutan pun berlari menuju ke rumah Lavinia. Namun di sana, ia malah mendapati Nathan yang masih hidup. Padahal Nathan sudah mati tertembak. Entah kenapa, ia hidup kembali. Nathan berusaha ingin membunuh Word, dan radiasi cahaya mulai memuncak. Word pergi ke ruang bawah tanah untuk menghindari Nathan. Setelah radiasi cahaya memuncak, kemudian cahaya menghilang. Cahaya itu menyerap semua warna yang ada di situ. Hanya Word yang terselamatkan. Desa itu pun menjadi berwarna hitam putih. Namun lama-kelamaan, warna kembali berubah seperti semula. Dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel gue dan mau menonton video ini sampai akhir. Untuk video-video gue berikutnya, mohon ditunggu ya, oke?